Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husin Rifan, NIM 2018-567. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pasar modal. Yaitu yang pertama, pengertian pasar modal yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal itu diartikan sebagai suatu kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum serta lembaga, perusahaan, maupun profesi yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Dan ada juga definisi lain dari pasar modal, yaitu sebuah pasar yang memiliki kegiatan terorganisir dengan jenis perdagangan surat-surat berharga. Ada banyak sekali surat berharga yang diperdagangkan seperti saham, obligasi, ekuitas, dan masih lagi banyak yang lainnya. Surat-surat ini dibuat oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, dan dalam pelaksanaannya perdagangannya melibatkan sebuah jasa komisioner, perantara, dan juga underwriter. Dan selanjutnya yaitu fungsi pasar modal, yang ada beberapa fungsi dari pasar modal ini. Setelah mengetahui definisinya tadi itu, sekarang kita akan menjelaskan tentang fungsi, yaitu yang pertama, berfungsi untuk menambah modal usaha. Nah, maksudnya ini fungsi yang pertama ini sebagai semua orang, yaitu sebagai sarana untuk menambah modal usaha. Para pelaku bisnis harus mengetahui hal ini, sebab tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari membutuhkan modal usaha tambahan. Selain meminjam ke bank, para pengusaha juga bisa memilih untuk terjun di dalam pasar ini dalam rangka mencari modal. Jadi perusahaan atau sebuah bisnis bisa menjual sebagian sahamnya di tempat ini. Saham yang dijual tersebut nantinya akan dibeli baik oleh masyarakat, suatu lembaga, atau bisa juga oleh pemerintahan. Dari sanalah para pebisnis bisa mendapatkan modal usaha tambahan. Dan selanjutnya fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana untuk pemerataan pendapatan. Mungkin masih banyak yang belum sadar bahwa salah satu fungsi dari pasar yang satu ini juga adalah pemerataan pendapatan. Jadi dalam jangka waktu tertentu, saham yang telah dibeli oleh masyarakat itu akan memberikan suatu dividen. Nah, yang belum tahu, dividen ini merupakan hak pemilik saham jika suatu perusahaan telah memperoleh keuntungan itu. Jadi masyarakat yang sebelumnya telah membeli saham akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak orang yang sadar dengan hal yang satu ini, maka diharapkan pendapatan juga akan bisa merata. Dan selanjutnya ketiga, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas produksi. Para pelaku bisnis atau pengusaha tentunya akan sangat diuntungkan dengan adanya sistem yang bisa diperjualbelikan. Dari saham yang telah terjual, maka perusahaan akan mendapatkan suntikan modal. Nah, jika modal yang dimiliki sudah meningkat, otomatis produktivitas dari perusahaan juga akan meningkat pula. Jadi bisnis yang dijalankan akan menjadi semakin maju itu. Dan selanjutnya bisa menciptakan lapangan kerja. Fungsi dari pasar modal ini memang memiliki efek yang cukup luas. Bahkan bisa dikatakan bahwa efek ditimbulkan juga merupakan efek domino. Selain akan menguntungkan perusahaan dan pemilik saham, rupanya yang satu ini juga bisa membuka untuk menciptakan lapangan kerja. Maksudnya lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan dengan suntikan modal yang didapatkan oleh perusahaan, maka aktivitas dari perusahaan sendiri juga akan meningkat. Dan peningkatan aktivitas yang terjadi pasti membutuhkan tenaga kerja yang baru. Jadi tidak salah jika dikatakan bahwa salah satu fungsinya itu untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Dan selanjutnya, fungsi untuk meningkatkan pendapatan negara. Nah, kenapa ini bisa menjadi fungsi sebagai fungsi pasar modal? Karena pemerintah itu akan menerima pajak dari dividen dan yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, dari sana itu
otomatis pendapatan pemerintah pun bisa meningkat. Dan yang terakhir itu sebagai indikator perekonomian suatu negara. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengukur perekonomian dari suatu negara bisa dilihat dari aktivitas pasar ini. Semakin banyak transaksi yang terjadi, berarti hal tersebut menandakan bahwa aktivitas perekonomian di negeri tersebut memang baik. Dan selanjutnya yaitu ini jenis-jenis pasar modal. Nah, jenis-jenis pasar modal ini yang pertama ada ada pasar perdana dan ada pasar sekunder. Jadi ada dua. Yang pertama itu pasar perdana. Pasar perdana yaitu yang dimaksud dengan pasar perdana, tempat efek-efek atau surat berharga lainnya diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum nantinya dicatat di bursa efek. Dengan kata lain, investor itu membeli surat berharga atau saham sebelum dilakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Jika melakukan pembelian surat berharga sebelum IPO, kamu akan mendapat orang itu akan mendapat harga saham yang tetap sesuai harga dan jumlah yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jumlah saham yang ditawarkan pada pasar perdana terbatas, sehingga belum tentu setiap investor bisa membeli sesuai jumlah yang diharapkan. Sebagai contoh itu, perusahaan A menawarkan 100 juta saham di pasar perdana. Namun permintaan pembelian saham lebih tinggi sehingga 150 juta saham. Kondisi ini disebut dengan sebagai oversubscribe. Maka investor akan mendapat jumlah saham lebih sedikit daripada yang dipesannya. Dan selanjutnya kelebihan dana yang telah dibayarkan akan direview oleh perusahaan. Banyak investor tertarik untuk membeli saham di pasar perdana sebab karena ketika nantinya saham sudah melantai di bursa, kemungkinan besar harga saham akan naik. Kemudian investor dapat memperoleh hasil dari capital gain, keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Selanjutnya adalah pasar sekunder. Pasar sekunder ini investor dan penjual surat berharga dapat melakukan jual beli telah tercatat di bursa. Investor setelah membeli efek di pasar perdana juga dapat menjualnya di pasar sekunder. Dan salah satu hal yang membedakan pasar perdana dan sekunder adalah siklus jual belinya. Pada pasar perdana yaitu proses jual beli terjadi antara investor dengan perusahaan, sementara sekunder itu hanya investor yang satu dengan investor yang lainnya. Harga saham di pasar sekunder bersifat fluktuatif. Harga bisa naik turun dengan kondisi dan banyaknya jumlah permintaan dan penawaran yang terjadi. Sementara itu, harga di pasar perdana tetap sesuai yang telah ditetapkan perusahaan. Yang selanjutnya ada instrumen yang diperdagangkan, yaitu yang pertama adalah saham, adalah bukti penyertaan modal seseorang atau pihak lain dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas dengan menyertakan modal atau berpikir pada sebuah emiten dan perusahaan terdaftar. Dan yang kedua itu obligasi atau surat utang. Instrumen lainnya yang diperdagangkan di pasar modal adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Instrumen ini berisi janji dari pihak menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga kepada obligasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah dana masyarakat yang memiliki modal diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Dibandingkan dengan saham, reksadana memiliki resiko yang lebih rendah karena telah diatur oleh manajer investasi. Reksadana ini memiliki fungsi meningkatkan peran pemodal lokal yang dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Dan selanjutnya yaitu peran yang
dipergunakan dalam pasar modal, yaitu yang dimiliki dalam pasar modal. Nah, setelah memahami yang saya jelaskan tadi, dan ini adalah peran yang dimiliki oleh pasar modal. Nah, peran yang pertama itu yang dimiliki sebagai lembaga perantara keuangan selain bank. Itu pasar modal, itu peran yang dimiliki oleh pasar modal. Selanjutnya ya sarana untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga atau saham yang memang legal dan terbuka untuk siapa saja. Dan yang ketiga itu menyediakan kesempatan bagi siapa saja yang memiliki modal untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bisnis. Dan itu imbalannya itu nanti itu berpeluang untuk memperoleh keuntungan. Dan selanjutnya para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal tambahan sebagai upaya untuk ekspansi atau memperluas yang sedang dijalankannya tersebut. Dan selanjutnya itu perannya itu saat akan menjual surat yang berharga yang dimiliki, para pemegang saham atau pemilik surat berharga akan memperoleh likuiditas maksud saya itu. Ini adalah sedikit penjelasan tentang pasar modal dari saya. Kalau apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.